Presiden RI Prabowo Subianto sudah merestui naturalisasi Mauro Zilstra. Sang penyerang segera menjadi warga negara Indonesia. Mauro disiapkan PSSI untuk menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Pemain FC Volendam itu diharapkan bisa menjadi solusi lini depan Garuda yang kerap bermasalah dengan penyelesaian akhir. Selain Mauro, Presiden Prabowo juga menyetujui naturalisasi 3 pemain lainnya untuk kepentingan timnas putri, yakni Isabel Kopp, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri. Jadi nanti di proses bulan Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Kami tunggu. Karena Mauro ini juga bagian regenerasi, kata Erick Thohir. Mauro bukan satu-satunya calon pemain naturalisasi yang disiapkan buat timnas Indonesia. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, PSSI juga memproses 2 pemain keturunan lainnya yang belum diungkap identitasnya. PSSI cuma membagikan kisi-kisi kalau 2 pemain lainnya berposisi sebagai pemain depan. Sebab selama ini pemain-pemain diaspora yang dinaturalisasi adalah kiper, bek, hingga pemain tengah. Spekulasi mengenai naturalisasi pemain kembali menjadi pembahasan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Nama Tigz Dalinga, penyerang milik Bologna di Serie A, disebut-sebut menjadi calon penggawa Garuda berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor ini pun menimbulkan berbagai reaksi di media sosial, terutama karena kebutuhan tim terhadap sosok striker mumpuni. Kabar ini muncul seiring dengan kabar cederanya oleh Romain, pemain keturunan yang sebelumnya tampil impresif di ajang Piala Presiden. Dengan absennya Romain, publik menilai Tigz Dalinga dapat menjadi alternatif penting. Wacana ini memunculkan ekspektasi besar pada proses naturalisasi pemain yang sedang dijajaki oleh PSSI, terutama dalam masa kepemimpinan Erick Thohir. Pembahasan seputar Tigz Dalinga semakin mengemuka setelah beberapa akun media sosial menyinggung peluang sang pemain bergabung dengan timnas Indonesia lewat proses naturalisasi pemain. Salah satunya akun Halo Foti yang menyebut Dalinga akan masuk ke radar PSSI bersama Mauro Zilstra. Hal ini dinilai menjadi jawaban atas kekosongan lini depan Garuda pasca cedera Romain. Dalam ulasannya, akun tersebut menyebut bahwa Dalinga tampil dalam 31 pertandingan di Serie A musim lalu, mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Catatan ini dinilai cukup potensial untuk menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia jika PSSI benar-benar merekrutnya. Namun, Erick Thohir belum mengonfirmasi isu ini secara terbuka. Saat diminta tanggapan oleh awak media, Erick Thohir mengambil sikap hati-hati terkait proses naturalisasi pemain. Ia menegaskan bahwa belum ada dokumen formal yang masuk ke PSSI terkait nama Tigz Dalinga, sehingga belum layak untuk diumumkan ke publik. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, nama Tigz Dalinga tetap menjadi bahan diskusi karena reputasinya di Serie A. Sebagai penyerang muda yang aktif di Liga Top Eropa, banyak yang percaya ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasi pemain berjalan lancar. Kabar menggembirakan datang bagi pecinta sepak bola tanah air. PSSI secara resmi mengumumkan naturalisasi pemain muda berbakat berdarah Indonesia-Belanda, Miliano Jonathans, sebagai pengganti oleh Romain yang harus absen karena cedera jelang timnas Indonesia berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah cepat ini diambil Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam setelah mendapati oleh Romain mengalami cedera serius dalam laga Piala Presiden 2025. Cedera itu memaksanya absen pada agenda besar timnas Indonesia yang krusial untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kami sudah menyiapkan skenario. Ada 2 pemain yang sedang kami proses naturalisasinya. Salah satunya adalah Miliano Jonathans, ujar Erick Thohir kepada awak media. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004, adalah pemain muda potensial yang kini berusia 21 tahun. Miliano Jonathans bermain sebagai pemain sayap dan gelandang serang untuk klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht, setelah sebelumnya memperkuat Vitesse Arnhem. Proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa berjalan lancar karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Miliano Jonathans akan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Agustus 2025.
PSSI menargetkan Emiliano Jonathans bisa bergabung dengan skuad Garuda dalam 2 laga uji coba internasional melawan Lebanon dan Kuwait pada September 2025. Politisi sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade menemui mantan juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong atau STY di Stadion Gwangnyeong, Korea Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan tidak lama setelah timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 0-1 oleh Vietnam dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam WIB. Kegagalan tersebut terbilang mengecewakan lantaran pecinta sepak bola tanah air pastinya ingin tim besutan Gerald van Burg mengangkat trofi juara. Dalam momentum kegagalan timnas Indonesia U23 itu, Andre Rosiade bertemu dengan STY dengan berbagai tujuan. Utamanya adalah diskusi soal sepak bola Indonesia. Tidak dijelaskan apakah ada hubungannya dengan kekalahan timnas Indonesia U23. Namun, yang pasti Andre ingin mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas jasanya membangun sepak bola tanah air menjadi lebih baik. Saya bertemu coach Shin Tae-yong dengan JJ di Korea. Saya silaturahim dengan coach Shin Tae-yong dan JJ, diskusi banyak soal perkembangan sepak bola Indonesia, kata Andre Rosiade. Andre juga mengaku berdiskusi dengan STY mengenai sepak bola Indonesia. Dikatakan olehnya, juru formasi asal Korea Selatan itu mendoakan sepak bola Indonesia berkembang. Sekadar mengingat, PSSI pecat Shin Tae-yong menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Saat itu alasannya adalah dinamika kepemimpinan dan komunikasi. Padahal, di bawah arahan STY, skuad Garuda tidak dalam performa yang buruk. Saat ini pun timnas Indonesia masih memiliki kans berlaga di Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi ronde keempat. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia.